Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Bima Anugrah. Saya mahasiswa praktek dari STT Saat Malang yang sedang diutus praktek di GKI Samanhudi selama 1 tahun. Dan bersyukur sejak Januari, berarti ini sudah bulan ke-6, di Juni ini sudah setengah perjalanan saya praktek di GKI Samanhudi. Dan bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan khotbah di KU1 tadi pagi, juga KU2 dan KU3 nanti sore ya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa produk atau benda yang biasa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi sebenarnya produk itu tidak sesuai dengan tujuan awal produk itu diciptakan atau dicetuskan. Misalkan produk Listerine, Bapak Ibu Saudara. Listerine pada awalnya diciptakan itu menjadi cairan antiseptik pembersih lantai. Tetapi memang waktu itu Listerine ini tidak diterima dengan baik di pasaran, sehingga akhirnya Listerine ini mengganti strategi bisnisnya menjadi produk anti bau mulut. Dan berhasil ya Bapak Ibu Saudara, keuntungan Listerine itu kalau saya baca di Google naik dari $115.000 menjadi $8 juta dalam waktu 7 tahun. Beda ya, dari cairan antiseptik pembersih lantai tiba-tiba berubah, ganti strategi bisnis menjadi produk anti bau mulut. Bukan hanya itu, tetapi yang sering kita temukan juga dalam kehidupan kita kalau kita sering belanja online, yaitu bubble wrap, Bapak Ibu Saudara. Ada yang tahu bubble wrap awalnya diciptakan sebagai apa? Ya, udah dengar kayaknya tadi KU1 ya. Bubble wrap ini Bapak Ibu Saudara pertama kali dicetuskan, diluncurkan sebagai produk wallpaper atau pelapis dinding. Tapi berbeda dengan wallpaper pada umumnya yang memiliki warna-warni, bubble wrap ini diciptakan untuk menjadi fancy wallpaper atau wallpaper yang mahal karena dia bertekstur. Tetapi sekali lagi wallpaper ini tidak diterima dengan baik, sehingga
ya perusahaan yang mencetuskan bubble wrap ini mengganti lagi strategi bisnisnya menjadi pembungkus kemasan laptop IBM yang waktu itu sedang lagi marak-maraknya laptop itu ada. Dan sekarang sampai hari ini ya bersyukur strategi bisnisnya berhasil juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Sampai hari ini kita belanja online selalu dapat gratis bubble wrap. Dan biasa dipakai mainan ya untuk dipecah-pecahin ya gelembung-gelembungnya itu. Ada banyak hal ya Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat juga di Google begitu ya. Banyak hal yang sekarang itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Kalau Bapak Ibu search lagi masih ada banyak benda-benda lain yang hari ini kita pakai. Ternyata dulunya tuh gak kayak gitu dipakainya. Bapak Ibu Saudara, kisah atau ya hal yang serupa yang mirip juga terjadi sebenarnya di dalam kisah Injil yang kita baca hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus itu bertemu dengan orang-orang Farisi, Yesus dan pengikutnya, para murid dan juga orang-orang Farisi ini bertemu dan akhirnya mereka ada yang bisa saya sebut sebagai ada kontroversi di dalam dua kisah yang kita baca tadi, yaitu kisah memetik gandum dan kisah menyembuhkan orang. Hubungannya apa dengan ilustrasi yang di awal tadi? Sebagaimana orang-orang Farisi ini juga gagal ya memahami arti sebenarnya dari hari Sabat itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika Yesus dan para muridnya melakukan sesuatu di hari Sabat, yaitu memetik gandum dan menyembuhkan orang, orang Farisi ini protes Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena sekali lagi mungkin memang memetik gandum ini bukan sesuatu yang salah, menyembuhkan orang apalagi. Tetapi orang Farisi ini protes karena dilakukan di hari Sabat. Hari Sabat adalah hari peristirahatan, hari ke-7 yang didasarkan pada Ulangan 5 ayat 12-15. Dan orang Farisi ini gak mau Yesus dan para muridnya itu melakukan sesuatu di hari suci mereka ini. Tetapi yang akan kita lihat hari ini ternyata orang Farisi ini juga gagal paham. Tidak sesuai dengan maksud awalnya hari Sabat itu dinyatakan kepada orang Israel. Seperti apa? Mari kita lihat satu persatu dalam dua kisah kontroversi ini. Yang pertama tentang memetik gandum. Bapak Ibu Saudara, memetik gandum adalah tindakan yang sah menurut Taurat. Karena memetik gandum itu sebagai bentuk kita juga berbagi, orang Israel itu berbagi. Dan di dalam budaya saat itu, di dalam konteks saat itu, orang Farisi ini memiliki buku yang disebut Misnah, yang merincikan 39 pekerjaan spesifik yang tidak dapat dilakukan atau terlarang selama hari Sabat. Nah, sebenarnya yang dilarang itu adalah menuai. Tetapi yang dilakukan oleh para murid kan sebenarnya hanya memetik ya. Memetik bulir gandum, bukan menuai. Tetapi orang Farisi tetap protes kepada murid-murid Yesus ini. Kamu gak boleh memetik gandum itu. Karena ini hari Sabat. Bukan hanya murid-murid Yesus yang diprotes, Yesus sendiri pun diprotes ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menyembuhkan orang, tindakan medis adalah sesuatu yang memang dalam diskusi para rabi saat itu sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi kalau penyakit orang itu mengancam nyawa. Bagi para Farisi, orang yang mati tangannya sebelah ini bukan sesuatu yang mengancam nyawa. Sehingga Yesus perlu menyembuhkan mereka. Perlu menyembuhkan dia maksudnya. Sehingga sekali lagi, para Farisi memberikan protes kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya sekali lagi ya. Ketika orang Farisi ini memprotes baik para murid, baik kepada Yesus. Yesus itu memberikan jawab kepada mereka. Itu berarti protes dari para Farisi ini kan bukan sesuatu yang benar ya, kalau Yesus pun menjawab balik ya. Ada sesuatu yang salah di situ. Apa yang salah Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami ya, bahwa hari Sabat ini diberikan Tuhan atas dasar anugerah. Sebagaimana kita baca di pembacaan kita yang pertama tadi, Ulangan 5 ayat 12-15. Di ayat 15 itu dikatakan dasar dari hukum Sabat itu apa? Anugerah pembebasan Tuhan terhadap umat Israel. Seharusnya orang Farisi ini melakukan Sabat itu di dalam konteks cinta kasih yang penuh anugerah. Sebagaimana
Allah sudah terlebih dahulu beranugerah kepada dia, kepada mereka umat Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Mereka menghalang-halangi orang yang sakit itu untuk bertemu dengan Kristus. Mereka memarahi para murid yang jelas-jelas membutuhkan makanan saat itu. Inilah yang saya sebut sebagai kegagalan para Farisi ini memahami makna Sabat yang sebenarnya. Sebagaimana tadi ilustrasi di awal, ada benda-benda yang berubah maknanya ya seiring perkembangan waktu. Sepertinya orang-orang Farisi ini juga mengalami hal yang demikian. Awalnya diberikan hukum Sabat maksudnya baik, tetapi berjalan waktu mereka kehilangan dan gagal paham esensi tujuan sebenarnya dari hukum Sabat itu diberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah kita memahami jawaban Yesus di dalam dua kisah kontroversi ini. Apa jawaban juru selamat ketika berhadapan dengan para Farisi yang memprotes atas tindakan dia? Yang pertama kita bisa belajar dari jawaban Yesus kepada orang Farisi dengan mengutip ya kisah Daud yang mengambil roti yang harusnya dimakan oleh para imam. Yesus menunjukkan keberpihakannya pada kebutuhan manusia. Ketika Daud itu mengambil makanan, mengambil roti yang seharusnya hanya boleh dimakan oleh para imam, secara teknis Daud itu melanggar hukum. Tetapi apa kata Yesus? Apakah Daud benar-benar melanggar esensi atau semangat yang sejati dari hukum itu? Tidak. Maka dari itu Yesus berkata di ayat yang ke-27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Menunjukkan Allah itu berpihak pada kebutuhan manusia. Esensi tidak dilanggar di sini, atau semangat awal dari Sabat itu tidak dilanggar oleh Daud dan juga oleh para murid saat itu. Yang kedua, pada kisah penyembuhan orang yang mati tangannya yang sebelah itu, Yesus menunjukkan kepada kita semangat cinta kasih kepada sesama adalah sesuatu yang lebih penting dibandingkan hanya sekedar menjalankan ritual Sabat semata. Ketika Yesus berkata, manakah yang lebih baik, berbuat baik atau berbuat jahat? Manakah yang lebih baik, membunuh atau menyelamatkan nyawa? Ini pertanyaan retoris, Bapak Ibu. Kita pasti tahu jawabannya. Pasti berbuat baik, pasti menyelamatkan nyawa. Tetapi bisakah orang Farisi menjawab? Dikatakan di dalam Injil yang kita baca tadi, Yesus sampai marah karena kekerasan hati mereka. Sebab mereka tidak bisa menjawab itu. Bapak, Ibu, Saudara, coba kita pikirkan ya. Kalau memang Sabat adalah waktu orang Israel itu berhenti dan beristirahat, sehingga dalam peristirahatan mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Kurang bertemu apalagi orang yang sakit ini ketika dia bisa hadap-hadapan dengan juru selamat, dengan Tuhan yang sejati itu. Tetapi toh di dalam kondisi yang seperti itu, orang Farisi malah menghalangi mereka, menghalangi orang yang sakit ini untuk bertemu dengan juru selamat. Iya kan? Ketika Yesus datang dan mau menyembuhkan, apa yang dikatakan oleh orang para Farisi ini? Pengennya mereka penyembuhan itu tidak terjadi, pengennya orang yang sakit ini tidak bertemu dengan Tuhan. Padahal seharusnya hari Sabat adalah waktu di mana orang Israel itu bisa bertemu dengan Tuhan setelah mereka bekerja selama 6 hari. Ironi bukan? Malahan orang Farisi itulah yang merencanakan pembunuhan kepada Yesus di hari suci mereka. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan mereka itu bersekongkol dengan golongan Herodes. Golongan Herodes dan orang Farisi ini sebenarnya juga clash, gontok-gontokan juga Bapak Ibu Saudara. Orang Farisi ini ditindas oleh orang Romawi dan Herodes ini pengikut Romawi. Tetapi oleh karena Yesus mereka bisa bersatu demi merancangkan sesuatu yang jahat di hari suci yang mereka agungkan itu. Bukankah ini sebuah ironi yang mengerikan? Jahat ya Bapak Ibu ya. Tapi inilah yang ditunjukkan oleh Injil kepada kita. Orang-orang Farisi yang terlalu berfokus pada kehidupan Sabat ritual semata,
tetapi kehilangan esensinya tentang Sabat itu sendiri. Dari jawaban Yesus ini kita bisa menyimpulkan ya Bapak Ibu Saudara, yang masalah bukan Yesus dan para murid, tetapi orang Farisi yang gagal paham akan esensi Sabat itu, dan Yesus itu kembali kasih fokus yang benar kepada mereka. Dan dari sini kita bisa memahami bahwa Sabat yang sejati itu adalah Sabat yang mengutamakan cinta kasih kepada sesama dan bukan ritual semata. Bapak Ibu Saudara, hari ini pun kita sejatinya juga memerlukan Sabat itu ya. Kehidupan yang jangan sampai kita hanya terus bekerja begitu ya. Kita perlu juga memikirkan apa sih tujuan kita mengerjakan sesuatu, melayani Tuhan dan lain sebagainya. Kalau kita hubungkan dengan istirahat ya, saya memikirkan Sabat itu seperti mobil. Kalau kita berkendara itu ada jarum temperatur Bapak Ibu Saudara ya, yang ada abjad H dan C, hot dan cold begitu ya, yang dingin begitu. Kalau mesin mobil itu jarumnya temperaturnya ke H, panas, berarti mobil itu terlalu bekerja keras dan akhirnya mobil itu tidak bisa digunakan lagi karena overheating. Entah itu masalah radiator atau ada sesuatu yang lain. Tetapi mobil itu menjadi panas dan tidak bisa digunakan lagi. Perlu ada pendinginan begitu. Sepertinya kehidupan kita seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita terus bekerja dan kita lupa beristirahat, kita menjadi seperti mobil yang overheating itu. Atau mungkin kita bekerja melayani Tuhan, tetapi kita kehilangan esensi karena kita terlalu berfokus pada pekerjaan itu. Sebagaimana orang-orang Farisi, terlalu berfokus pada ritual Sabat dan akhirnya melupakan esensi dari Sabat itu sendiri. John Ortberg, Bapak Ibu Saudara, dalam bukunya Life You've Always Wanted, dia mencirikan ada 6 ciri orang yang hidupnya itu tergesa-gesa. Kalau kita terlalu banyak bekerja ya, seringkali kita habis kerja A, tiba-tiba ganti kerja B, kerja C. Ada akhirnya istilah yang disebut workaholic, dan akhirnya hidup kita sepertinya sangat cepat berjalan. Nah menariknya, saya mau point out poin kelima dan keenam, ketika hidup kita yang terlalu banyak bekerja, terlalu terfokus pada kehidupan pekerjaan atau pelayanan kita itu dikatakan kurang kemampuan mengasihi, dan akhirnya juga kita itu terlalu lelah dan akhirnya tidak bisa mengasihi orang-orang terdekat kita Bapak Ibu Saudara. Menarik ya, kalau kita terlalu tergesa-gesa, terlalu hidup di dalam pekerjaan atau pelayanan kita tanpa istirahat, kita bisa jatuh kepada ini nih, kondisi kurang mengasihi. Kalau kita pikir-pikir ya, kurang mengasihi ya. Apa bedanya sama orang-orang Farisi yang kita baca di Injil Markus tadi? Sama-sama melakukan sesuatu dengan penuh fokus, tetapi mengabaikan sesama dan cinta kasih kepada sesama itu. Kita pun hari ini bisa jatuh atau terjebak dalam hal yang sama. Kita terlalu berfokus pada pekerjaan, pada pelayanan bahkan, sehingga kita melupakan fokus utama atau bahkan esensi atau tujuan mengapa Tuhan memerintahkan kita melakukan hal tersebut. Sekali lagi, apa bedanya kita dengan para Farisi itu? Kalau kita terlalu berfokus dengan pekerjaan dan kita kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Sebagaimana mobil atau motor, kendaraan yang kalau kita kerja, yang kita pakai terus, mesinnya bekerja terus menerus menjadi overheat, bukankah kita juga akan mengalami hal yang sama? Overheat kita mungkin dalam bentuk kita gagal mengasihi dan melihat orang-orang di sekitar kita mengalami kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika demikian, apa arti Sabat bagi kita hari ini? Memang hari ini kita sudah tidak lagi melakukan Sabat sebagaimana orang Yahudi waktu itu melakukan Sabat di Perjanjian Lama.
Sebab sabat bagi orang percaya adalah keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28 berkata, "Datanglah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan hari ini kita sedang menanti sabat yang kekal itu ketika kita bersama-sama dengan Kristus di surga. Paulus pun dalam Kolose 2 ayat 16 dia berkata, kita ini istirahat. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari sabat. Kita memang sudah tidak terikat lagi dengan hari sabat sebagaimana orang-orang Yahudi zaman itu, pada waktu itu. Tetapi semangat atau esensinya tetap kita pegang sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Yaitu adalah ketaatan kepada Allah yang tidak legalis, tetapi penuh anugerah yang diwujudkan dalam cinta kasih kepada sesama. Istirahatnya tetap kita lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini terlalu berfokus dengan kehidupan pekerjaan, pelayanan kita, istirahatlah agar kita bisa kembali mengasihi sesama kita. Istirahatlah agar kita kembali memancarkan terang kasih Tuhan. Dan beristirahatlah agar kita bisa kembali berbagi berkat ilahi kepada sesama kita. Beristirahatlah Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana orang-orang Farisi waktu itu terlalu berfokus pada ritual, kita pun sekali lagi diingatkan hari ini bisa juga terlalu berfokus pada pekerjaan, pada pelayanan kita, sehingga kita akhirnya mengabaikan keluarga kita mengabaikan saudara seiman kita. Kapan terakhir kali mungkin kita menelpon orang tua kita di tengah mungkin kesibukan kuliah kita, kesibukan pekerjaan kita? Kapan terakhir kali kita bertanya, ada nggak yang bisa saya doakan kepada saudara-saudara kita, kepada istri, suami, anak-anak kita? Kapan terakhir kali kita ngobrol dengan anak-anak kita, deep talk misalkan dengan pasangan kita? Apakah kehidupan kita terlalu berfokus pada sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang kita cari, pekerjaan, pelayanan, apapun itu, sehingga kita melupakan itu semua? Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami bahwa kasih karunia Allah itu cukup bagi kita, maka kita tidak akan bekerja terlalu keras, seolah-olah kita kekurangan sesuatu, seolah-olah kita ingin dapatkan sesuatu, padahal kita semua sudah ditebus dan menjadi anak-anak Allah oleh karena kasih setia Tuhan itu, kasih karunia itu kepada kita. Lalu apa lagi yang seharusnya ingin kita cari di dalam dunia ini sehingga kita melupakan istirahat kita? Bagi kita yang sudah beristirahat, kita sudah memaknai sabat. Sudahkah kita memaknai istirahat itu tidak seperti orang Yahudi, orang-orang Farisi saat itu yang terlalu berfokus pada ritual semata? Tetapi yuk, mari kita arahkan istirahat kita agar kita bisa kembali mengasihi sesama kita. Kalau kita beristirahat, kita itu sama dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi juga berhenti. Orang-orang Farisi juga beristirahat. Apa bedanya? Bedanya kita hari ini beristirahat dengan tujuan yang mulia. Agar kita bisa kembali memancarkan terang kasih Kristus yang terlebih dahulu kita terima di dalam anugerah keselamatan itu. Kita mau bagikan lagi kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memikirkan ini dengan serius. Seberapa lama kita bekerja, sudahkah kita berpikir untuk kita beristirahat? Seberapa lama kita bekerja, sudahkah kita berpikir, apa esensi dari pekerjaan saya ini? Apakah saya sudah membagikan kasih Allah itu? Apakah saya sudah benar-benar memperhatikan sesama saya? Atau saya abai dengan sesama saya? Kalau kita masih abai, jangan-jangan kita jatuh dalam jebakan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi zaman itu. Begitu banyak pekerjaan baik yang bisa kita lakukan, tetapi akan menjadi salah ketika kita kehilangan fokus kita dalam mengerjakan itu semua. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi Yellow Box Junction. Ketika saya mencari ilustrasi ini, saya baru tahu juga bahasa Indonesia dari Yellow Box Junction itu simpang berkotak kuning. Wah, ini menarik sekali nih, Yellow Box Junction. Dan memang di Indonesia kalau saya baca memang belum lama ya ini diaplikasikan di negara kita.
Kalau di Jakarta, mungkin di daerah Sarinah itu, di perempatan Sarinah, itu ada juga nih Yellow Box Junction ini nih. Ketika saya dulu di Manado, saya naik motor, nyetir mobil begitu ya. Saya sering kali melewati ini, tetapi saya nggak tahu artinya apa. Saya cuma sekedar lewat aja tuh. Tetapi setelah saya cari tahu, ternyata Yellow Box Junction ini artinya adalah marka yang melarang pengguna jalan itu untuk berhenti di dalam kotak kuning ini. Agar apa? Agar tidak ada penyumbatan arus lalu lintas dan akhirnya memaksimalkan kinerja dari lampu lalu lintas yang ada. Bapak Ibu Saudara, marka-marka yang baru seperti ini jarang ya kita pahami ya. Mungkin kita tahu marka dilarang rambu dilarang berhenti, dilarang stop, dilarang parkir. Tetapi kalaupun kita tidak tahu, kita tetap lewat kan ya. Gak ada kalau kita nggak tahu, kita berhenti di sini cari tahu dulu, enggak ya. Kita biasanya dengan sadar tetap lewat aja begitu. Saya pikir kayaknya kehidupan kita kalau kita kehilangan esensi atau tujuan, sepertinya akan seperti ini nih. Pengalaman saya melewati Yellow Box Junction tanpa tahu artinya. Kita bisa melewati kehidupan kita hari demi hari, tapi kehilangan esensi dan semangat cinta kasih yang seharusnya kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Melewati kehidupan yang seperti ini tentu bukanlah semangat Kristen yang seharusnya kita miliki. Kalau hidup kita adalah milik Tuhan, kalau hidup kita adalah sepenuhnya dipersembahkan untuk Tuhan, maka seharusnya hidup kita pun memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun itu. Kalau kita terlalu banyak bekerja, beristirahatlah. Kalau kita sudah beristirahat, pikirkan makna atau tujuan dari istirahat itu. Agar saya bisa kembali memancarkan terang kasih Kristus kepada sesama kita, dimanapun itu. Saya terpikir dari firman Tuhan ini, dalam pengalaman saya ketika mempersiapkan ini pun, ada satu orang yang meminta untuk telepon begitu ya. Ketika saya mempersiapkan ini, ada tiba-tiba WhatsApp masuk begitu. Kak, apakah boleh telepon? Saya lagi bingung nih, begitu. Tergoda di dalam hati saya untuk berkata, nanti aja ya. Saya lagi persiapan nih. Saya lagi sibuk. Tetapi setelah saya pikir-pikir, bukankah itu juga mengabaikan esensi untuk mencintai sesama? Saya terlalu berfokus pada misalkan persiapan khotbah yang sedang saya lakukan ini, dan akhirnya saya mengabaikan manusia yang seharusnya saya layani juga di dalam pelayanan ini. Hal-hal seperti ini menjadi teguran juga bagi kita, bagi saya secara pribadi, untuk yuk melihat, mari kita melihat sesama kita dengan penuh cinta kasih. Karena itulah semangat sahabat yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya, biarlah Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami Tuhan, agar kami bisa belajar mengasihi, mencintai, beristirahat di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami bisa kembali memancarkan terang kasih Kristus yang telah terlebih dahulu kami terima melalui karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tuhan tolong kami untuk melakukan firman ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.